Gimana tapi pengalamannya? Iya, pengalamannya seru banget. Tadinya kan emang kita niatnya kan coba-coba kan, dan kayak sesuatu hal yang baru untuk kayak di zaman sekarang kan drifting itu kan udah mulai berkembang lagi kan Mas. Nah terus pas Mas Akbar buka sekolah ini, terus kita excited main coba. Nah pas begitu kita belajar tuh pertama dari simulator dulu, itu seru banget karena susah lagi ya? Iya, karena apa ya? Oh ternyata tuh banyak aspek mobil yang belum pernah kita ketahui dari cara kita kontrol mobil dan sebagainya gitu. Benar. Dan pas di lapangannya sendiri itu makin excited banget. Jadi walaupun nggak lulus, jadi ada rasa kepengen buat belajar lagi buat kedepannya. Iya, emang basicnya gini. Kalau kita punya standar yang cukup tinggi, jadi kita memang punya program di mana kita juga cari drifter baru yang akan melanjutkan generasi kita lah. Dan akan kita siapin semuanya untuk ke balapan beneran, terjun ke balapan beneran. Jadi sesuai tagline kita kan be professional with us gitu ya. Jadi ketika mereka lulus sampai ke kelas 4 ya mereka akan punya kesempatan untuk jadi profesional drifter walaupun cuma sekali gitu. Tapi mereka tahu rasanya seperti apa. Jadi kita memang punya standar yang tinggi untuk meluluskan seseorang lewat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sampai di kelas 4. Gitu. Jadi nggak bisa semua orang lulus ya. Basically ya kalau memang dia harus lulus ya dia lulus. Tapi kalau misalnya memang enggak ya harus ulang lagi. Ini hampir sama kayak kita mau bikin SIM. Kurang lebih, benar. Persis banget. Mungkin kalau kita bikin SIM tuh cuman maju mundur, parkirnya gimana. Nah ini lebih rumit lagi sih, dan Mas Akbar benar-benar yang disiplin banget ya. Ini patut dicoba sih buat kalian yang pengen coba ngerasain sensasinya baru dari hobi mobil. Iya bener banget sih. Dan ini juga menariknya ya. Kalau kita bilang semua safety driving di semua brand gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Eropa ya, mereka ada kelas driftingnya sendiri. Karena percaya tidak percaya drifting itu tuh ngelatih respon kita terhadap mobil yang nggak kekontrol. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita kena aquaplaning, mobilnya tiba-tiba nggak kontrol, kita tahu gimana cara kontrolnya. Karena udah jadi kebiasaan. Nah itu tuh ngebantu banget, dan hampir semua driving experience dari semua brand, mulai dari brand yang paling Jepang sampai yang paling Eropa, semuanya itu ada driftingnya. Jadi lebih hati-hati deh pasti sekarang bawa mobil. Betul. Dan malah karena gue nggak suka ngebut, tadi tuh sempet yang bikin sulitnya untuk pemula itu adalah mindsetnya itu tuh belum terlatih gitu. Ketika kita harus ngegas full, terus di benak kita harus takut. Nah itu ngelosnya itu gue lepas gas ya. Jadinya nggak bisa swing. Orang umum seperti itu. Maksudnya ketika mobilnya mau kelempar pasti dia akan ngelepas gas. Basicnya kan seperti itu, benar. Orang umum. Tapi kalau kita udah mulai belajar dan kita bisa ngelawan rasa takut kita ya, tadi kan hampir bisa bikin donat, udah lumayan kan. Jadi udah tahu tekniknya. At least lu udah tahu tekniknya seperti apa. Once lo mau ngulang lagi mungkin akan better daripada hari ini. Sebelum Mas Akbar membuka sekolah ini, Mas Akbar kan pasti punya passion yang sangat tinggi di dunia drifter ya. Nah, bisa diceritain nggak Mas? Kita start soal bicara starting ya. Saya tuh sendiri starting udah dari tahun 2007. Pertama kali saya benar-benar nyobain pertama kali kayak tadi tuh, tendang kopling, mobil yang kebuang itu 2007 sampai sekarang lah ya 2013. Mungkin perjalanan yang sangat panjang. Terus juga kategori yang saya dapat kelas pro itu juga nggak gampang. Saya baru dapat kategori kelas pro itu di tahun 2016. Jadi kurang lebih butuh waktu 9 tahun ya waktu itu untuk jadi kelas pro. Walaupun orang-orang taunya saya kelas pro, tapi sebenarnya untuk masuk ke dalam bukunya kita diakui sebagai pro secara resmi gitu ya, itu sangat sulit. Jadi bisa dihitung kalau di Indonesia ini hanya belasan lah yang masuk kategori pro. Nah itu kan cukup waktu yang cukup panjang ya, tapi basicnya karena gue nih nggak punya budget yang lebih, jadi ya belajarnya pelan-pelan menyesuaikan dengan budget yang ada. Jadi kita nggak tahu rasanya gimana mobil enak. Kayak tadi mobil yang lo pakai tuh enak banget, kaki-kakinya memang udah diset buat drifting. Pada saat gue belum ada kayak gitu. Jadi itu yang bikin gue takes time terlalu lama gitu. Makanya kalau misalnya lihat tadi satu kelas tadi kan semuanya zero, belum pernah ada yang nyoba drifting. Tapi ternyata ada yang bisa lulus di kelas 1. Jadi itu yang gue pelajarin, mungkin dia
selama 3 tahun yang gue pelajari ya 1 hari diambil sama dia buat bisa donat sama angka 8. Buat gue tuh nggak gampang loh buat bikin donat dengan angka 8. Gue butuh 2-3 tahun buat melakukan itu. Dan sekarang mudah ya? Sekarang sangat mudah karena kita sudah pernah trial sebelumnya, kita tahu apa yang harus dirubah, setup mobilnya, belajarnya dari mana, sampai akhirnya kita bikin kurikulum sendiri nih. Jadi kita bikin kurikulumnya itu based on experience gue sama Dani as a main coach gitu. Jadi kita caranya gimana, step by stepnya kayak gimana. Maka akhirnya terbentuklah ada teori kelasnya dulu, ada simulator kelasnya dulu, baru ke lapangan. Gitu. Jadi kalau mulai belajar tuh emang banyak banget udah awalnya dari media ya, YouTube kita bisa cari itu gue pertama kali dari YouTube belajarnya. Jadi gue nggak ada yang ngajarin, gue otodidak. Sebenarnya belajar drifting otodidak, makanya butuh waktunya sangat lama. Itu salah satu alasannya kenapa akhirnya gue mau memberanikan diri untuk gue bikin kelas, karena gue ngelihat interestnya ini tuh gede banget. Kita bisa ngelihat dari anak SD sampai anak kuliah semua main game mobil. Iya, betul. Majority adalah game drifting. Karena menurut mereka itu keren, dan kita bayangin nggak 5-10 tahun ke depan lagi drifting ini akan semakin diminati sama orang banyak karena dia bisa engagement sama banyak orang. Dari situlah akhirnya gue pikir ya udahlah, daripada teman-teman yang baru mau mulai ini kelamaan belajarnya, kenapa nggak gue sharing ilmu aja gitu. Toh apa yang udah gue pelajarin selama 13 tahun ini bisa gue translate ke mereka dalam waktu mungkin nggak selama 13 tahun gitu. Ini banyak yang nggak tahu ya Mas ya. Mas Akbar mengawali karir drifting ini udah 14 tahun yang lalu ya, 2017 ya. Nah, itu awalnya bisa muncul passion itu tuh berawal dari keluarga kah atau apa Mas? Nah, ini sebenarnya agak malu-maluin sih sebenarnya. Ini kan nggak banyak orang tahu ya? Iya, nggak banyak. Gue jarang ngobrol sebenarnya masalah ini. Jadi basicnya itu adalah pertama kali, lo pernah nonton film Tokyo Drift nggak sih? Fast and Furious. Itu tahun 2005, 2006 lah, 2006, 2007 lah. Keren banget kan? Jadi waktu itu mungkin banyak orang yang nggak tahu gue ini adalah orang yang sangat Cooper, orang yang sangat introvert sebelum akhirnya gue berubah menjadi extrovert. Jadi pada saat itu gue ngelihat ada mobil ngedonatin, ada cowok yang ngedonatin mobil cewek, tiba-tiba dikasih nomor telepon. Dalam hati gue, anjir keren banget, gue harus belajar kayak gitu. Itu malu-maluin banget sih. Tapi ya basically karena dulu gue sangat introvert sekali, gue nggak terlalu punya banyak teman. Dalam artian kenapa gue nggak punya banyak teman, karena gue lebih banyak berada di komputer. Gue dulu adalah seorang gamers bahkan. Dulu gue seorang gamers, profesional gamers. Zaman sekarang sih profesional gamers keren kan. Zaman dulu itu kita dimaki-maki orang tua. Iya benar. Nah, jadi gue nggak punya terlalu banyak teman, cenderung introvert, dan gara-gara film itu akhirnya gue coba bergaul sama teman-teman, dan akhirnya gue diajakin drifting sama temen gue nyobain di jalanan waktu itu, dan gue tertarik dari sana. Jadi gue berharap ketika gue bisa drifting, gue bisa dapet nomor telepon cewek. Sekarang udah? Ya enggak, tapi pernah kejadian itu pernah, tapi beda cerita, Maksudnya kejadian itu pernah ketika kita lagi deketin cewek, ngedate, tiba-tiba diajak drifting, taunya malah pacaran abis itu. Tapi dulu zaman kuliah itu pernah. Tapi ini buat cewek-cewek termasuk gue ya, tadi ngeliat cowok-cowok yang ngedrift, wih keren. Bener gak sih? Iya kan? Ya itulah, gue juga pada saat itu waktu itu fisik berpikir nomor 2 ya? Itu keren banget, itu keren banget menurut gue. Menurut gue itu keren banget, jadi ya malu-maluin kan. Sebenarnya basicnya, lu kenapa sih ikutan drift? Bapak gue kan seorang pembalap, gue harus ngikutin jejaknya gitu. Walaupun sebenarnya bokap gue juga pembalap juga dulu, rally. Tapi gue nggak ngikutin jejaknya. Lo percaya nggak percaya, umur 20 tahun, mungkin gue belum tahu itu apa yang namanya kopling, apa yang namanya ban, ukuran ban, gue nggak tahu. Anak zaman sekarang mungkin SMP, SD udah lebih tahu ukuran ban, velg apa ini, udah lebih tahu daripada gue pada saat umur 20 tahun. Jadi gue, kalau bisa dibilang, gue sangat terlambat suka sama otomotif, iya. Jadi itu buat teman-teman juga mungkin yang nonton, gue telat nggak ya kalau gue belajar sekarang? Nggak ada kata terlambat sih kalau buat belajar. Gitu. Dan gue nggak tahu, ternyata sekarang gue bisa menjadi profesional driver, bahkan gue bisa bilang ini menjadi job gue. Orang kan di Indonesia ini dulu pembalap itu adalah buang-buang uang, ya nggak sih? Itu hanya sebagai dari hobi. Tapi banyak banget orang yang nggak tahu kalau sebenarnya balapan itu, menjadi profesional driver itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Karena itu udah terjadi di luar negeri. Di luar negeri itu pekerjaan apapun sangat dihargai. Tapi di Indonesia belum. Jadi gue mau mematahkan stigma itu supaya orang tahu, oke, lo bisa menjadi profesional driver dan lo bisa itu menjadikan pekerjaan lo. Gitu. Nah, itu kenapa lo tujuannya membuka sekolah ini ya? Iya, banyak banget. Kayak contoh ya, misalnya kayak kita bicara soal lo mau jadi stuntman, ya, terus tiba-tiba atau misalnya lo mau create sesuatu,
entertainment itu bisa banget dilakukan. Lo nggak harus balapan kok dengan drifting. Drifting lo bisa entertainment. Betul. Contohnya adalah gue itu lebih terkenal dengan driftainment. Kenapa? Balapan gue iya, tapi gue lebih besarnya di entertainment. Gue bisa bikin engagement ke teman-teman gue, ke followers gue, ke subscribers gue untuk ngajakin mereka taksi drift bareng gue. Iya kan? Gue nggak perlu menang juara, gue nggak perlu menang di kompetisi, tapi gue bisa menang di audiens gue bisa menang di orang-orang yang suka sama gue. Kenapa? Mereka bisa langsung interaksi sama gue, duduk di samping gue, ngedrift bareng sama gue. Itu bisa jadi entertainment, dan gak harus melulu balapan. Iya, betul. Apakah gue paling jago? Enggak, ada lagi yang lebih jago dari gue, gitu loh. Tapi kenapa gue lebih dikenal, lebih banyak kan karena gue mau berinteraksi sama orang. Biasanya orang yang terjun ke dunia drifting, atau kita bicara orang yang terjun di dunia otomotif, pasti mereka maunya buat diri mereka sendiri. Nah, gue ngerubah stigma itu. Gue mau ikutan drifting supaya orang banyak bisa ikut berada di samping gue untuk ngerasain experience drifting. Iya, gue jujur sih, kalau kita bilang egois, lo mau juara nggak? Mau, siapa sih yang nggak mau juara gitu. Cuman gue ngelihat di sini ada lagi yang sebenarnya bisa bikin lo lebih happy. Gue punya cerita satu, ini sangat menarik. Dari tahun 2000, gue di 2015, waktu itu gue bikin acara buka bersama bareng sama teman-teman anak otomotif. Gue ngumpulin anak-anak yatim piatu, ya kan, kita ngumpulin di salah satu mall, dan gue bawa kesempatan mobil balap waktu itu. Lalu ada anak yang datang ke gue minta sama gue untuk ikutan duduk di mobil drift. Cuman hanya duduk, nih anak yatim piatu ya. Mungkin masih umur 6 tahun atau 5 tahun gitu. Dia bilang, "Kak, aku mau duduk di situ, boleh nggak?" Ya boleh, kenapa nggak? Pada saat dia duduk, dia nangis. Ya ampun, gila, sedih. Dan gue kaget sampai situ, kayak gila, ini orang udah mengerti tentang mobil. Ya udah, abis itu gue ajakin drifting. Sampai detik ini dia selalu nge-reply story gue, selalu kayak mereka ngerasa, dia tuh ngerasa kayak, "Mas, thank you ya, gara-gara lo gue punya harapan untuk jadi seorang drifter." Ya kayak gitu loh. Padahal dia anak yayasan di yatim piatu gitu loh. Dan gue ya, itu menurut gue kenapa akhirnya gue mau gue sama dia, dan akhirnya gue mau ngajakin orang untuk ikutan drifting. Gue nggak tahu orang yang gue ajak drifting mungkin di 10 tahun yang lalu dan sekarang dia bisa menjadi partner gue kerja, atau dia malah bisa jadi juara di kejuaraan-kejuaraan yang lain gitu. Gue lebih ke arah sana sih sebenarnya. Itu yang bikin gue akhirnya gue mau ngajak orang banyak untuk ikutan drifting. Nah, untuk para pemula nih Mas, langkah-langkah apa aja yang mereka harus persiapkan? Yang pertama pastinya udah harus bisa nyetir, ya nggak sih? Iya kan? Nyetirnya namanya nyetir kopling ya? Iya, nyetir manual, itu udah pasti, ya kan? Yang kedua, ya kita harus preparation. Ketika kita mau latihan, kita harus tahu dulu mobil yang bener seperti apa. Jangan kita pakai mobil LCGC, kita pakai buat drifting, nggak masuk gitu kan? Jadi harus tahu dulu drifting itu apa. Ketahuin dulu semuanya, knowledge-nya, baru kita cobain di lapangan. Once kita cobain di lapangan, jangan pernah cobain di jalan raya. Karena itu ngebahayain diri sendiri dan orang lain. Jadi lo starting lah mulai dari tempat yang memang bisa dimanfaatkan untuk pakai buat latihan kita belajar. Kayak tadi kan tempatnya tertutup, nggak ada mobil, nggak ada motor. Nah, kita starting lah mulai dari sana. Dari sana itu adalah ya tips and tricks gua lah. Modalnya kayak gitu. Jadi nggak perlu beli mobil dulu ya, kita coba dulu aja. Coba dulu aja, gitu. bener. Dan kalau emang bakat ya why not gitu. Karena banyak banget terus terang anak-anak sekolah yang belajar. Kayak tadi ada anak umur 16 tahun, ada yang masih kelas 2 SMA. Bapaknya mau lihat dulu, anak saya bakat nggak ya Mas? Kalau anak saya bakat, saya mau support dia gitu. Jadi dia daftarin ke sini, ngelihat anaknya, ternyata anaknya bakat, bapaknya tadi nangis sih. Bapaknya tadi pas dibilang dia lulus sih nangis sih. Ya itu salah satu, balik lagi, gue memang strict. Kalau dia nggak bisa, gue nggak akan lulusin. Gue bukan karena ada bapaknya dan gue lulusin, tapi memang dia bisa, capability-nya dia bisa gitu. Jadi gue ngelihatnya juga terharu gitu, gila. Lo bayangin gak sih, dari gue yang gue cuman seorang drifter, gue ngajarin orang sampai bikin orang tua bangga sama anaknya bisa nangis gitu kan. Itu mulia banget gitu loh. Gue tuh pengen banget yang kayak gitu, dan ya itulah salah satunya. Jadi kalau mau mulai dari jadi pemula dan mau ikutan, cari tahu dulu knowledge-nya, latihan di tempat yang benar. Dah. Nah, ini yang terakhir Mas. Ada motivasi nggak buat teman-teman pemula yang pengen coba drifter? Ini mungkin lebih ke semangat buat teman-teman ya. Jadi basically gue itu bukan orang yang berada yang bisa beli mobil pada saat gue drifting. Jadi gue mulai dari zero. Gue bisa bilang gue mulai dari zero. Gue ngumpulin uang kuliah, uang jajan gue kumpulin uang proyek buat beli ban dan buat latihan. Jadi kalau misalnya gila tuh olahraga orang kaya, gue harus akuin memang olahraga drifting ini mahal. Tapi once lo punya kemauan dan lo punya semangat, lo pasti bisa. Yang penting lo harus fokus dengan apa tujuan lo. Lo bayangin
gue dari 2007 sampai 2016, 2017 gue baru punya mobil drift yang proper sendiri. Sebelumnya gue pinjem punya orang. Gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Lo nggak punya bukan alasan buat lo untuk nggak bisa. Lo bisa, tinggal gimana caranya lo untuk mengejar mimpi lo, gitu aja sih. Kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalian boleh coba di sekolah ini untuk coba ikutan latihan drifting ya Mas ya. Benar-benar. Kalau mau daftar gimana? Kalau mau daftar gampang, kita semua satu pintu. Sekarang zamannya digital, ya kan? Lihat aja Instagramnya @juragan99xar. Di situ ada nomor admin kita. Gimana caranya? Karena kelas kita itu sebulan cuma 4 kali, jadi kita penuhin sebulan itu 4 slot lah. Cuma ada 4 tanggal. Gitu. Kalau tanggalnya ternyata nggak bisa ya tunggu bulan berikutnya. Dan kalau kalian pengen coba belajar dari ahlinya, Mas Akbar juga pernah upload juga ya tentang tutorial. Iya, tutorial ngedrifting kita juga pernah upload juga, bisa lihat di YouTube gue juga. Jadi itu banyak ada cara-caranya juga. Jadi bukan cuma harus sekolah di sini, tapi gue juga bagi ilmu gue juga buat teman-teman yang mau nyobain. Mungkin yang dari luar kota yang nggak sempat kesini bisa ngeliat juga di YouTube gue teknik-tekniknya. Oke, Mas Akbar, seru banget buat hari ini. Thank you banget ya. Sama-sama, gue juga thank you banget nih udah mau ikutan nih. Wanita pertama yang menjadi murid di sekolah gue. Keren loh.